Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Nah, dari bentuk bangunannya ini sangat kelihatan sekali masjid ini sangat tua ya. Ya, kurang lebih sampai sekarang 1300 tahunan. Jadi bukan cuma orang Indonesia saja yang suka menulis. Dan ini subhanallah mihrabnya ya. Mihrab atau tempat imam, karena Masjidil Haram ada di sana. Jadi untuk sholat itu menghadap komunikasi untuk diputuskan bertemu di tempat ini, di Masjid Baiat ini. Bertemunya itu malam karena waktu itu tidak bisa terang-terangan ya teman-teman. Jadi bertemunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Apa kabar pemirsa? Apa kabar subscriber dimanapun Anda berada? Dari kota Mekah Al-Mukarramah, saya doakan semoga teman-teman baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, jumpa lagi di channel saya Muhammad Kurdi. Pada sore hari ini saya berada di Mina ya. Mungkin tempat ini tidak asing dengan para umat Islam, lebih-lebih yang sudah melaksanakan ibadah haji, bahwa di sini adalah Mina atau tempat mabit dan tempat melontar para jemaah haji ketika sedang melaksanakan ibadah haji berada di Mina ini. Namun ini berada di bagian barat Mina dan di sini tidak ada tenda-tenda, hanya saja kelihatan di belakang saya adalah Jemarot ya, atau tempat melontar. Dan di video kali ini saya tidak akan membicarakan tentang tempat melontar. Insya Allah di lain waktu saya akan membagikan tempat melontar ini kepada teman-teman. Untuk pada video kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman di Mina ini, di dekat Jemarot ini ada salah satu tempat yang sangat bersejarah, yang itu tidak banyak orang yang mengetahuinya, apalagi jemaah haji dan umroh, karena jarang ada penyelenggara haji atau umroh itu yang membawa jemaah ke tempat ini, yaitu Masjid Bai'ah. Masjid Bai'ah itu masjid yang pernah terjadi bai'at ya, bai'at antara beberapa orang dari sahabat Ansor, bahkan sampai 2 kali kejadian bai'at ini atau sumpah setia ini di Masjid Bai'ah. Makanya disebut dengan Masjid Bai'ah. Namun sebelum saya melanjutkan video, seperti biasa jangan lupa dikasih like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan ditekan tombol subscribe untuk membantu terus perkembangan channel ini dan memberi manfaat kepada kita semua. Kita ikuti bismillahirrahmanirrahim. Nah, subhanallah, karena hari ini bukan hari pelaksanaan ibadah haji, bahkan umroh pun masih belum ada, jadi tidak kelihatan satupun jamaah yang berkunjung atau datang ke tempat ini. Seperti yang kita lihat sekarang ya, hanya ada beberapa orang di sana, dan itu orang olahraga karena di sini sangat kosong sekali dan lapang sekali kalau bukan musim haji ya. Nah, banyak orang-orang, anak-anak muda yang sedang olahraga ya, ngecilin perut mungkin ya. Nah, kita lihat di situ tuh ada 3 orang yang lagi berjalan, dan di situ tempat Jamarot atau tempat melontar. Kemarin sempat ada yang minta untuk membagikan suasana di tempat melontar ini, tapi insya Allah saya kapan-kapan besok atau lusa akan membagikan tempat ini kepada pemirsa untuk memenuhi permintaannya. Dan kita lihat ada rambu-rambu di sini ya. Di sini ditulis Al-Jamarot Ad-Dawri Tsani. Al-Jamarot Ad-Dawri Tsani, jalan menuju ke Jamarot Ad-Dawri Tsani. Dan seperti yang saya bilang barusan, pada video kali ini saya akan mendatangi salah satu tempat yang sangat bersejarah dalam Islam, dalam kehidupan manusia, dalam perkembangan dakwah Nabi Muhammad dan suka duka dari dakwah Nabi Muhammad sebelum hijrah ke Madinah. Tapi ini sudah kenabian ya, masa-masa kenabian sudah ini
kurang lebih beberapa tahun, 1 tahun 2 tahun sebelum kenabian. Bahkan untuk baiat yang kedua, bai'ah Aqabah yang kedua itu terjadi 3 bulan sebelum kenabian. Nah, kita lihat di depan ya. Subhanallah, ini adalah masjidnya yang disebut dengan Masjid Bai'ah ya. Ada Bai'ah Aqabah Al-Ula, yaitu sumpah setia yang pertama atau baiat yang pertama. Ada Bai'ah Aqabah Tsaniyah, Bai'ah Aqabah yang kedua. Kenapa ada pertama yang kedua? Karena terjadi 2 kali di masjid ini. Subhanallah, masjid ini sengaja, mungkin wallahu alam kenapa tidak dibongkar, karena pemerintah itu apabila mau membuat proyek atau merenovasi salah satu tempat atau membangun apapun, biasanya pastinya membongkar bangunan-bangunan lama yang berada di sekitarnya. Dan ini subhanallah tidak dibongkar ya sampai sekarang. Wallahu alam kenapa, saya kurang tahu. Barangkali ada teman-teman pemirsa yang tahu dengan alasan kenapa ini tidak dibongkar, silahkan ditulis di kolom komentar. Nah, kita lihat bentuk bangunannya ini seperti ini ya. Memang kelihatan sangat kuno sekali. Dan masjid ini dibangun pada tahun 144 Hijriah. Artinya 144 tahun setelah Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, masjid ini dibangun oleh Imam Abdul Mansur ya, pada masa kepemerintahan dinasti Abbasiyah ya. Pada waktu itu kurang lebih tahun 671 dibangun. Subhanallah. Buka sandal dulu, kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Nah, dari bentuk bangunannya ini sangat kelihatan sekali masjid ini sangat tua ya. Ya, kurang lebih sampai sekarang 1300 tahunan. Subhanallah. Masih banyak coretan-coretan, karena ini kalau musim umroh atau musim haji suka dikunjungi oleh jamaah ya. Dan banyak tulisan-tulisan juga yang orang Arab. Jadi bukan cuma orang Indonesia saja yang suka menulis. Dan ini subhanallah mihrabnya ya. Mihrab atau tempat imam, karena Masjidil Haram ada di sana. Jadi untuk sholat itu menghadap ke sana. Dan di sini teman-teman ada juga Al-Quran ya, mushaf ya. Ada penyimpanan dan ada sejadah-sejadah. Walaupun ini tidak dipakai resmi oleh pemerintah, tidak ada pengesahan untuk dipakai untuk sholat. Sebetulnya ini suka ada orang-orang yang datang ke sini ziarah sekalian ya, mungkin sholat berjamaah dan baca Al-Quran. Subhanallah, karena ini masjid sangat bersejarah sekali. Dan ukurannya itu tidak besar ya teman-teman, ya kurang lebih. Nah, di sana kurang lebih 12 sampai 13 meter pendeknya, dikali 25-an lah. 25 sampai 30 ya, 15 kali 30 kurang lebih ya. Saya tidak bisa mengukur pas karena tidak bawa meteran, maaf. Dan intinya ya, saya datang ke sini ini untuk memperlihatkan dan menge-share kepada teman-teman. Semoga video ini menjadi salah satu sebab dan tambahan ilmu kepada kita. Kita bisa mencintai Rasulullah, kita mengenang perjuangan beliau, dan kita bisa menapak tilas ya, menapak tilas betapa susahnya ya, betapa beratnya perjuangan beliau pada masa itu. Karena kejadian ini, kejadian Bai'atul Aqabah ini, Bai'ah Aqabah
pertama dan kedua ini Nabi Muhammad itu masih belum hijrah. Artinya beliau masih belum bebas berdakwah di kota Mekah ini. Subhanallah, saya doakan semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dan menyimak video ini selama ini membantu juga channel saya, semoga mendapat barokah. Dan yang belum datang ke Tanah Suci Mekah, belum melaksanakan ibadah haji, belum melaksanakan ibadah umroh, belum sampai ke Mina ini, saya doakan semoga segera ditakdirkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Yang sudah melaksanakannya semoga juga bisa diulang kembali, bisa datang kembali karatan ba'da marot dengan berulang-ulang bersama keluarga dan famili yang masih belum melaksanakannya, yang tentunya haji yang sudah dilaksanakan menjadi haji mabrur dan makbul, diterima di sisi Allah. Dan posisi masjid ini tidak jauh dari tempat melontar ya. Nah, tempat melontar ada di daerah sana, kurang lebih ya 300 meter ya, 300 sampai 400 meter saja dari tempat Jemarat ya. Dan ini berada di luar Mina ya teman-teman, berada di luar batas Mina. Kita lihat di sana ada papan yang bertulisan Bidayah Mina, Mina start here, yaitu perbatasan Mina. Jadi ini sudah berada di luar Mina teman-teman atau pemirsa jemaah haji khususnya nanti, dan umumnya semua pemirsa apabila nanti melaksanakan ibadah haji ataupun jemaah haji tidak nginep di tenda, kadang karena yang dekat ke sini ya, ke Bin Daud ini, di belakang ini Bin Daud, yang hotelnya di dekat-dekat Bin Daud suka pulang ke rumahnya. Nah, untuk malamnya itu nginep ke Mina. Jadi mohon diperhatikan ya, batas ini, batas Mina, jangan sampai nginep di luar batas Mina ini. Jadi nginep di dalam batas Mina. Itu afdolnya, karena itu termasuk Mina Gadim ya, batas Mina yang telah ditetapkan. Nah, untuk nginep kita di luar Mina ini sudah tidak boleh lagi, walaupun banyak orang-orang itu yang nginap di luar Mina. Di sini nih banyak nih di luar masjid nih, dan memang mereka punya alasan, sudah tidak memungkinkan lagi untuk berada di dalam Mina, di sekitar Jamarat atau di tenda-tenda. Itu biasanya orang-orang yang haji backpacker ya, haji sendiri seperti kita para mukimin, seperti itu. Dan kejadian bai'ah itu, bai'ah Aqabah itu ya, bai'ah Aqabah kalau istilahnya dalam zaman sekarang mungkin deklarasi ya, kayak deklarasi atau sumpah setia lah. Sumpah setia bai'ah Aqabah itu terjadi 2 kali pada tahun sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Jadi yang pertama itu terjadi bai'ah Aqabah di sini, ada 12 orang yang sumpah setia berbaiat kepada Nabi Muhammad untuk selalu patuh dengan syariat Islam, dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dan untuk selalu membantu dan ikut berjuang dalam berdakwah, dalam mensiarkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dan juga pada tahun yang kedua ya, baiat yang kedua kalinya, karena ini orang Madinah ya, ketika musim haji datang dari Madinah dan mereka mengontak secara rahasia dengan Nabi Muhammad untuk bisa bertemu. Dan pada tahun yang kedua mereka bertambah dari 12 tahun sebelumnya menjadi 73, subhanallah. Dan untuk bai'ah yang kedua itu terjadi pada tahun ke-12 kenabian, yang itu bertambah dari 12 orang kemarin, orang Madinah, orang Yathrib dulu masih menjadi kota Madinah yang sekarang. Jadi pada musim haji itu orang-orang di Madinah untuk melaksanakan ibadah haji dan berencana untuk
bertemu dengan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad waktu itu masih belum secara terang-terang dakwah itu di Mekah, masih secara sir atau secara rahasia ya. Jadi ada 73 orang yang ingin bertemu dan sudah ada komunikasi dan kontak langsung dengan Nabi Muhammad secara rahasia untuk bisa bertemu di waktu mereka melaksanakan ibadah haji. Dan pada hari Nahar ya, itu tanggal 12 Zulhijjah, sudah ada perjanjian dengan Nabi Muhammad karena sudah ada kontak komunikasi untuk diputuskan bertemu di tempat ini, di Masjid Baiat ini. Bertemunya itu malam karena waktu itu tidak bisa terang-terangan ya teman-teman. Ini yang disebut dengan Mina, dan tempatnya itu dekat dari Jamarat ya, Jumratul Aqabah, makanya disebut dengan Baiatul Aqabah. Ya Allah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menjadi ilmu pengetahuan kepada kita semua, dan paling tidak kita bisa mengenang perjuangan Nabi Muhammad, dakwah Nabi Muhammad, dan kita mendapat syafaat dari beliau, dan kita sedikit banyak bisa mengikuti jejak-jejak beliau dan menerapkan dalam sehari-hari kita. Ya tentunya kita bisa menjalankan syariat yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad ini, sehingga kita menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga ini bermanfaat, dan jangan lupa sebelum saya akhiri video dikasih like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan ditekan tombol subscribe untuk membantu terus perkembangan channel ini dan memberi manfaat kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di vlog saya berikutnya.